Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mustafa. Di sini saya buat tugas HTN, tugas UTS. Jadi saya langsung ke soalnya. Yang pertama terkait tentang perubahan amandemen UUD di Indonesia. Menurut saya untuk membuat suatu perubahan kita harus mengkaji lebih dalam. Yang harus diutamakan tentu adalah hal pendidikan dan juga perkuat lembaga negara gitu. Seperti KPK dan lembaga pemilu. Jadi, jika membuat suatu perubahan dalam undang-undang, kita harus melibatkan masyarakat agar demokrasi berjalan dengan lancar. Dan juga supaya tidak menimbulkan kontradiksi dan anarkisme dari masyarakat. Kita harus melibatkan masyarakat dalam membuat perubahan undang-undang gitu. Soal yang kedua tentang HAM dalam nilai kesamaan dan kebebasan. Kesamaan atau equality HAM menjamin bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama tanpa diskriminasi. Jadi pengertian ini semua manusia mendapatkan hak selayaknya menjadi manusia tanpa diskriminasi apapun. Maupun diskriminasi ras, suku, atau apapun itulah. Kita harus menghargai dia atau menghargai seseorang sebagai manusia gitu. Yang kedua tentang kebebasan. Kebebasan atau freedom ya. HAM melindungi kebebasan individu untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendaknya atau menurut kehendaknya gitu. Nah, dalam kebebasan ini kita juga tidak boleh merugikan orang lain atau tidak merugikan orang lain dan juga tidak melanggar hukum gitu dalam menjalankan atau dalam kebebasan HAM ini. HAM memang melindungi, tapi kita tidak boleh merugikan orang lain gitu. Nah, dalam hak asasi manusia, kita perlu menghargai dan juga melihat dia sebagai manusia, siapapun dia. Mau dia dari orang kulit hitam, kulit putih, apapun ras dia, kita harus menghargai sesama manusia. Supaya kehidupan dalam bermasyarakat lebih sejahtera dan juga lebih terjalin kemanfaatan sosial gitu. Supaya tidak terjadi diskriminasi dan konflik antar masyarakat atau antar manusia atau perorangan gitu. Nah, yang ketiga tentang HTN dan HN. HTN dalam negara berdiam dan HN dalam negara bergerak gitu. Nah, di sini saya membaca buku pengantar hukum tata negara. Di sini saya pernah membaca dan saya sudah mencatat dan saya sudah tandai. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara adalah rangkaian peraturan hukum yang mendirikan badan-badan sebagai alat, organ, suatu negara dengan memberikan wewenang kepada badan-badan itu dan membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Sementara itu,
Hukum administrasi negara digambarkan oleh Van Verhoeven sebagai serangkaian ketentuan yang mengikat alat-alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah. Pada waktu alat-alat negara itu mulai menjalankan pekerjaan dalam menunaikan tugasnya. Itu adalah pengertian hukum administrasi negara menurut Van Vollenhoven gitu. Jadi, kita perlu mempelajari ilmu-ilmu bagian hukum seperti hukum tata negara, hukum administrasi. Kita perlu mempelajari pengertian-pengertiannya agar kita tidak menimbulkan perspektif karena dua ilmu ini sering muncul bersamaan gitu. Maupun ilmu hukum tata negara, ilmu hukum administrasi negara, itu adalah dua ilmu yang sama, tapi bisa dibedakan gitu. Ibaratnya gini, kayak daging sama tulang gitu. Tulang sama daging itu sama, tidak bisa dipisahkan, tapi kita bisa membedakan gitu. Nah, itu pengertian dari HTN dalam keadaan bergerak dan HN dalam keadaan HTN dalam keadaan diam dan HN dalam keadaan bergerak. Jadi HTN itu mengkaji badan kenegaraan dan HN mengkaji HN mengkaji proses transaksi badan kenegaraan tersebut, prosesnya gitu. Nah, yang ketiga, yang keempat tentang otonomi daerah. Jadi, otonomi daerah itu pemerintahan pusat memberi wewenang kepada pemerintahan daerah gitu. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan otonomi daerah itu adalah efektivitas pemerintahan. Jadi pemerintahan daerah memiliki kewenangan lebih besar gitu dalam mengelola urusan daerah sehingga lebih efektif gitu. Nah, saya kasih contoh di Pemkop Surabaya ya. Di Surabaya itu Pemkopnya membuat program kesehatan yaitu puskesmas 24 jam. Nah, itu menurut saya sangat tepat dan sangat berguna tentu bagi warganya gitu. Nah, itu sangat sesuai gitu. Nah, untuk kelemahan otonomi daerah ini yaitu bisa terjadi potensi korupsi dan juga penyalahgunaan wewenang. Mungkin otonomi daerah ini lebih efektivitas, tapi sering terjadi potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya itu contohnya kasus korupsi dana alokasi umum gitu di beberapa daerah dan oleh kepala daerah tersebut gitu. Nah, juga kelemahan otonomi daerah juga di ketimpangan antar daerah itu. Jadi, daerah yang finansialnya rendah cenderung atau sering tertinggal itu. Contohnya di Papua gitu. Nah, kan di Papua itu pembangunan daerahnya itu tertinggal dibandingkan Bali, Jakarta, dan lainnya itu. Nah, jadi untuk menjalankan otonomi daerah ini kita perlu akuntabilitas dan juga transparansi dari pejabat-pejabat daerah supaya pemerintahan pusat yang memberi wewenang kepada pemerintahan daerah itu bisa dijalankan dengan
transparansi dan akuntabilitas oleh pejabat-pejabat daerah tersebut atau kepala-kepala daerah tersebut. Yang kelima, yang kelima itu soalnya itu mempertanyakan tentang sistem demokrasi di Indonesia. Menurut menurut Manan, bagi Remanan, unsur demokrasi itu ada beberapa. Yang pertama itu tentang kebebasan berpendapat, kebebasan pemilu, dan juga kebebasan berkumpul. Nah, yang dipertanyakan apakah di Indonesia ini sudah sesuai penerapannya atau apa ya? Kayak ya sesuai penerapannya di Indonesia gitu. Nah, menurut saya di Indonesia mungkin sudah sesuai dengan undang-undang undang-undang di Indonesia. Yang pertama tentang kebebasan berkumpul ya. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Jadi di sini diterangkan bahwa masyarakat bebas membuat ormas, organisasi masyarakat gitu. Namun juga sesuai dengan prosedur undang-undang gitu. Nah, yang kedua, kebebasan tentang berpendapat ya. Ini sudah diatur juga dalam pasal 28E ayat 2, ayat 3 Undang-Undang 1945, yaitu setiap orang berhak menyampaikan atau mengeluarkan pendapatnya masing-masing gitu. Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang ya. Nah, yang ketiga yaitu tentang pemilu. Nah, saya mencari pasal yang tepat dan di sini saya ingin menerangkan pasal 6A ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Di situ sudah dijelaskan secara secara terang dijelaskan bahwa pemilu itu bebas. Jadi rakyat itu bebas memilih presiden. Itu kan apa ya? Kayak terjadi implementasi dari pemilu itu sendiri, yaitu kebebasan memilih gitu. Pemilihan umum. Jadi, untuk menjalankan sistem negara demokrasi, kita harus apa ya? Kita harus mengutamakan hak-hak bersama supaya negara ini bisa lebih lebih apa ya? Lebih maju dan melangkah ke masa depan yang lebih terang. Untuk memenuhi unsur-unsur demokrasi ini, kita harus juga memenuhi kesejahteraan masyarakat supaya tidak terjadi surplus kekuasaan dan juga kesewenang-wenangan itu. Nah, juga diatur oleh hukum atau rule of law, dipantau oleh hukum itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.